Haleluya, glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, hari ini kita akan melihat sebuah tayangan yang luar biasa. Datang dari seorang yang menerima anugerah dari Tuhan, menerima karunia keselamatan dari Tuhan. Dengan berani dan dengan tegas, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita ikuti tayangan berikut ini. Saya dari kecil diajar nilai-nilai muslim, diajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zaw, sin, shin, shad, dad, fa, zang, ain, ain. Kami diajar begitu. Sin, kalau dikasih titik menjadi shin. Kalau begini swa. K dengan naka beda, A dengan A beda, salah sedikit dipukul, dicambuk. Itu yang diajarkan dalam hidup kami di Aceh. Itu tertanam dalam hidup kami di Aceh. Nanti kalau saya baca surat-surat, nanti Anda marah, nanti keluarga saya marah. Jadi saya tidak komentar di situ. Ini saya kasih tahu titik sedikit aja buat Anda. Saya asli orang Aceh. Saya dari Kabupaten Pidi. 12 saudara saya sudah tunjukkan di YouTube. Nama di situ, orang-orangnya A, B, C, D. 12 kandung saya. Mereka bilang, dari tim investigasi muslim, mereka bilang saya orang Batak. Saya Aniuddin bin Zainul Abidin dari Nangro Aceh, Darussalam. Keluarga saya semua di sana. Itu titik yang harus saya kasih tahu. Saya tidak bisa komentar lagi dengan banyak kata-kata apa yang saya harus bilang. Mengajikan kan kita mulai enggak penting sama saya itu. Harus baca-baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki atau qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Banyak Allah wahid. Banyak ada komentar saya di situ. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi itu enggak penting sama saya. Ini mujizat Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya berubah karena Tuhan. Ini judul yang perlu saya komentari. Kalau mau berdebat, bukan poin saya untuk berdebat, itu saya harus klarifikasi. Saya asli orang Aceh. Orang bilang saya orang Batak, katanya orang Batak. Saya selalu bolak-balik Aceh. Tsunami Aceh, 5 tahun saya bantu Aceh. Saya terjemahkan bahasa Inggris, bahasa Aceh, bahasa Inggris. 5 tahun di rumah saya. Di rumah saya, di Sigli itu. IPS International Service, ya, belum lagi Yayasan Berkati Indonesia. Saya banyak berkecimpung 5 tahun di rumah saya. Orang asing 3 bulan, 2 bulan ganti lagi, bisa 20 orang, 30 orang di rumah saya. Saya Aliuddin yang cukup sederhana. Saya asli orang Aceh, Kabupaten Pidi. Saya asli orang Pidi dan saya 12 bersaudara. Semua, hampir seluruh keluarga saya ada di Aceh sampai saat hari ini. Amin, amin, haleluya. Saudaraku, orang ini tadi adalah seorang yang menerima hidayah. Dia menerima karunia dari Allah tentang keselamatan yang luar biasa. Sekalipun orang menganggap dia berbohong, orang menuduh dia bukanlah orang dari negeri kelahirannya, tetapi dengan tegas dia mengatakan bahwa dia berasal dari daerah itu, dia berasal dari tempat itu. Mereka ingin membungkamnya, mereka ingin melarang dia memberitakan kabar kesukaan, keselamatan yang dia terima kepada kaum keluarganya, kepada daerahnya, kepada sukunya. Saudara-saudara, ya, saya kemudian teringat dengan sebuah ayat yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang kelima, ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Jadi rasul-rasul ini mereka terus tanpa rasa takut, tanpa gentar, mereka memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata bahwa Yesus yang kamu bunuh itulah, dialah juru selamat manusia, dialah Allah itu yang
telah datang menjadi manusia. Dan saudara-saudara, mereka rupanya sudah melarang untuk memberitakan berita-berita kesukaan, berita-berita keselamatan itu di daerah mereka waktu itu di Yerusalem. Tetapi tanpa mereka sadar bahwa Yerusalem telah dipenuhi dengan berita itu. Saudara, kita jangan takut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita punya jalan masing-masing. Saudara dapat memberitakan firman Tuhan secara langsung di jalan-jalan. Saudara dapat memberitakan firman Tuhan di gereja-gereja, di KKR, atau di mana saja. Ada juga yang memberitakan firman Tuhan lewat YouTube, media-media sosial, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus dengan berani memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kita penuhi Indonesia ini, kita penuhi dunia ini dengan berita firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, pergilah kamu dan jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya Tuhan mau kita memberitakan Injil sampai ke pelosok-pelosok negeri ini, pelosok-pelosok dunia ini, ya, lewat medsos ini, lewat YouTube, lewat Facebook, TikTok. Kita dapat memberitakan kabar kesukaan sorga, berita-berita keselamatan. Pasti ada ancaman-ancaman, saudara-saudara, tapi jangan takut, saudara-saudara, ya, jangan takut, ya. Mereka sering mengancam kita di berbagai komentar, tapi jangan takut memberitakan kabar Injil firman Tuhan. Sebagaimana rasul-rasul dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 28 tadi, mereka diancam, saudara-saudara, mereka diburu, mereka dimasukkan dalam penjara, tapi berita Injil itu harus terus diberitakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita orang-orang Kristen harus terus memberitakan kabar-kabar kesukaan. Kita nggak perlu menjelek-jelekkan agama lain atau pemberitaan-pemberitaan siar agama lain. Kita beritakan Injil dan kita jawab pertanyaan mereka. Kita jawab keraguan-keraguan mereka dengan kebenaran. Kita luruskan sesuatu yang bengkok yang mereka sementara gencarkan untuk menghancurkan kekristenan. Kita jangan takut Kristen hancur. Kristen tidak akan pernah hancur karena kekristenan adalah berita yang datang dari Allah. Jadi tidak mungkin hancur. Tapi kita perlu meluruskan kesalahpahaman yang selama ini dipahami oleh mereka, dan kemudian kesalahan itu coba untuk diajarkan mereka kepada khalayak ramai orang, dan kita harus tampil untuk meluruskan pemberitaan-pemberitaan itu kepada dunia ini bahwa sesungguhnya bukanlah demikian. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Jangan lupa saudara terus dukung channel kami untuk dapat menjadi penyeimbang dan meluruskan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.